Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadinya sambung ulang taruhnya tentang kewajiban menuntut ilmu. Dan sedemikian wajib tuntut ilmu lah pada ketinggalan segala akhlak. Ilmu tentang akhlak. Jadi apa kitab? Kita taisir akhlak. Yang kita taisir akhlak juga wajib tuntut. Wajib nanya merno tentang akhlak. Dah seumpama pemurah. Sifat pemurah berdoa hiban. Alahan kikir, ilmu tentang ilmu kikir yang berdah tuntut cit. Wajubni dan takut menancit apa yang mesti ditakuti, apa yang mesti baik takut. Tentang ilmu takutan juga wajib tuntut. Wal jaraah dan pemberani. Ilmu tentang pemberani. Wa takabur dan ilmu tentang takabur juga yang kafir yang sebut. Ilmu tentang takabur juga wajib tuntut. Dan tawadhu dan menanci ilmu tentang merendahkan diri juga wajib tuntut. Wal ifah dan memelihara diri. Ilmu untuk jaga diri dia, jaga dari maksiat dia, jaga diri dia dengan Allah, jaga diri dia dengan manusia. Dan ilmunya juga wajib tuntut. Dan menanci ilmu tentang borosnya juga wajib tuntut. Watak ketir dan pelit. Pelit kan? Krit. Terlalu krit kedro. Yang kan kedro krit. Dan ilmunya juga wajib tuntut. Wa ghairiha dan selainnya demikian. Ilmu tentang akhlak yang lainnya juga wajib tuntut. Maka bahawa sesungguhnya takabur dan kikir dan takut dan boros itu haram. Tadi tanya bersifat dengan sifat takabur ironya kan? Haram bersifat dengan sifat takabur. Karena sifat takabur bisa merusak diri, merusak silaturahmi, ya kan? Makanya sifatnya haram tuntut. Haram sifatnya. Dan menanci kikir, krit. Sifat krit juga haram. Lebih-lebih Pak Uragam. Yang suyu hemat pasal. Baik Uragam ya hemat. Krit hati. Kegahang aja kegahang gebri. Betul. Dan kena sifat kikir. Item bro daripada rujuk gegar. Lebih gegar bro daripada rujuk gegar. Kikir. Baik rujuk sama nak anda. Dunan tu. Dan menanci takut dan boros. Hanya sifatnya haram. Dan tidak mungkinlah pelihara daripadanya tiap-tiap kecuali dengan ilmunya tiap-tiap. Jadi tanya hanya tak memelihara diri tanya daripada sifatnya. Dah sifat takabur. Tanya hanya tak pelihara diri tanya dari sifat takabur kecuali dengan ilmu. Bertata apa ilmu takaburan. Apa hal-hal yang merusak diri tanya gara-gara sifat takaburan. Sehingga dengan tahu dan ilmu takabur yang sehingga tanya bisa memelihara diri tanya dari sifat takabur. Menanci sifat-sifat yang lain, sifat kikir, sifat takut, sifat boros, bertahu bila tentang sifat benar ilmu tentang sifat sehingga dengan ilmu ke baru tanya je terpelihara diri dia. Maka je ilmu tentang sifatnya wajib tuntut. Yang hana ada ilmu yang hanya terpelihara diri dia, hana ada kerusakan dari sifatnya. Jadi kalau ada bubuk je dah fikir hana tak apa pi hana kerusakan apa padahal ada efek samping maknanya bersifat dengan sifat yang buruknya. Jadi perlu ilmu di. Minta lah ilmu dengan ilmu yang tu tanya baru jid memelihara diri ni. Jadi ilmunya wajib tuntut. Dan ilmu barang yang berlawanan nianya barang akan demikian.
maka difardukan atasnya tiap-tiap manusia oleh ilmenya tiap-tiap. Dan menacik lawan dari ilmiah, contoh takabur, lawan daripada takabur hanya ilmu lawanan juga wajib tuntut bakal supaya nanya baik tak puput ada yang berlawanannya. Contoh misalnya nanya sifat kikir lawan kikir pemurah, misalnya nanya berada bandua baik sifat kikir ataupun lawan daripada kikir, maka dengan tahu lawannya sehingga adanya menghindari yang buruk mengambil yang baik. Jadi ada yang berlawanannya juga wajib tuntut. Lawan daripada takut pemberaninya mesti ilmu tentang pemberani juga wajib tuntut. Juga difardukan maknanya untuk tuntut lawannya. Dan yang nombor dan sungguh menyusun oleh Said Imam yang mulia yang syahid Nasiruddin Abu Qasim. Jadi le Abu Qasim nak disusun nak pegang je istilah ni nak pegang tabah kitab. Jadi le Imam Nasiruddin nak pegang tabah kitab tentang akhlak. Dan kitab yang goknya susunnya sebaik-baik kitab akhlak goknya. Jadi di antara kitab-kitab yang goknya susun, kitab akhlaknya tu kitab yang paling baik. Yang sebaik-baik kitab yang goknya susun yang tu kitab akhlaknya. Maka wajib dari tiap-tiap muslim oleh memahaminya kitab. Jadi karena kitabnya berapa? Ini karena kitab yang goknya susunnya sebaik-baik kitab akhlak, maka tanya orang muslim orang muslim wajib memahami kitab akhlak yang goknya susunnya. Anak aku pegang apa kitab kah? Apa? Ini nak buka apa nak kita buatnya nak? Nak buatnya sekarang apa? Apa kita? Yang kitabnya sebaik-baik kitab akhlak yang buatnya susun. Jadi tanya wajib memahami kitab yang buatnya susunnya. Maka adapun bermula memelihara barang yang terjadi ianya barang pada sebagian waktu niscaya maka difardukan di atas jalan kifayah. Jadi ilmu yang terjadi di kan setiap hari kan perorangan ilmu yang terjadi pada sebagian waktu. Lagi contoh ilmu kifayah, ilmu yang segi masalah mayat, yang kan hanya setiap hari. Hanya setiap hari meninggal ilmu yang terjadi di sebagian waktu. Banyak meninggal orang Kan lahir nanti urang lah. Lahir di urang. Mana beda tempat kadang. Oh, empat dah ada. Dah jaga-jaga. Kan jelas nak lain. Maka difardukan dari jalan kifayah. Namanya ilmu yang terjadi pada sebagian waktu terjadi ilmu kifayah istilah dia. Dan ilmu kifayahnya difardukan genaya waktu jalan kifayah. Jadi kan difardukan per orang. Lagi contoh misalnya masalah jenazah. Yang hana bantu dalam dunianya wajib tuntut masalah jenazah. Hana difardukan untuk tuntut masalah jenazahnya. Jadi karena sebagian mentang maka jika apabila mendiri ianya seorang dengannya barang oleh sebagian pada balat niscaya gugur ianya barang daripadanya ketinggalan. Jadi masalah ilmu kifayahnya, masalah ilmu jenazah yang hana bantu burung dalam doyanya mesti tuntut. Karena sebagian orang mandang
Saja kamu madanya mesti sabuk kampungnya. Tok awak daya hayo warga yang nak tahu tentang jenazahnya kan terlepas orang lain, orang kampung lain kan terlepas dari kewajiban menuntut ilmu. Tapi menyesal kira hana so tuntut nam sabuk kampungnya hana so tahu tentang ilmu jenazahnya berarti bahasa kampung dah. Jadi sebab tu jalan kifayah, ilmu ya tu jalan kifayah. Yang kau dituntut ataupun kau didirikan oleh sebagian orang. Contoh macam salat jenazah kau semayang lewat daya yang awak lain hana semayang. Yang juga hana pun orang lain kau terlepas daripada kewajiban. Hana wajib boleh bagi orang yang lain. Wajib cuma untuk sebagian saja. Menyana orang pedang biasalah. Menyana orang pedang. Menyana berarti dosa anu. Kerana sebagian saja ilmu menantikan tuntut dia sebagian saja. Tapi punya Bambandum hana so tuntut Bambandum dosa. Maka jika tidak ada yang barang pada balat, itu siman yang mendiri yang nyaman dengannya barang nesya musyrikatlah mereka itu akan sekalian pada dosa. Yang hendak so tuntut musyrah hendak so pedang nak meninggal orang dalam kampung musyrah payah ajak kampung lain yang minta dengkuan ada dengkulah musyrah api. Hendak so semayang, hendak doa semayang banyak. Bu mana mayat hendak doa pasal kampungnya berarti pasal kampung dah dosa. Maka wajib data imam oleh memerintahnya imam akan mereka itu dengan demikian. Namanya hana sotem pedang hana tosim pumanum zira kadang orang angku bagi ada bergahara. Orang takabur kadang musuh tu le bahasa kampung musuh hai ten mayang zira hai ten pumanum zira. Bengih tu nyan le imam wajib you ba orang kampung. Wajib pasal dan memaksa yang imam akan ahli balat di atas demikian. Wajib pasal. You pedang atas kifayahnya. You bubuk, you merno. Punya hana sama merno. Bubuk lah punya hana merno berarti you merno lah. Kali merno baru bubuk. Iba bubuk you hana merno. Berarti umumnya kira-kira mana meninggal bulannya mana meninggal awak kampung hana tos semayang bayar hai awak kampung lain ya semayangnya berarti umum kaji pengumuman you assalamualaikum para pemuda wajib malam Jumaat ya tuntut ilmu kifayah. Kurang mati orang kampung bayar hai kampung lain. Malay kampung. Pasal you tuntut ilmu. Punya kerana ilmu tapi haitem pupuknya you pasal pupuk. Hai pupuk diembong mati lu dek. Hai semayang ini ibu pak pasal tu anak semayang dalam kampungnya Bandung bukuh pegah. Hanya berarti dosa yang kampung yang anak tuntut semayang. Hana ada bantuan tambah sekali PKH, peng BLT, musabah hana lainnya pasti dia menusut. Dah mana baru baju cuci minum. Kayak dia kena PKH. Yang lain tu wajib paksa itulah. Bitem. Walaupun ada bro. Makanya nanya baik bro. Bro dalam kampung. Dengan udek baik. Baik sangkla ni bahasa Aceh ya. Baik sangkla tengok orang teh ai teh nanam dia kampung. Baik nanam geroi. Kan di lepang. Baik nanam geroi tanam lepang. Hanya nampung. Tunggu menyelang orang ada tanya. Maksud pengeci hanya cik. Pengeci lain warna pun. Siapa yang you? Nombor yang itu. Terus sadar diri. Menyadar sadar. Aku cik ke bayar. Tidak nampak sadar. Pati jak pemuda yang tekak tiga bangsi yang kero. Sebab lagi pulang kampung apa tiroh nak sadar. Aku haji nganda aja. Berarti di hati kampung lam, di hati bangsi tau. Pada mana? Pada mana? Kampung ada kampung sadar lagi ambut.
Tinggal dalam umpung Terus ada lama lagi ni. orang yang ngejaknya. Alah, banyak orang yang dasar. Banyak yang dasar. Kadang-kadang. Ya, apa hari ini? Kadang tengku kampung Beladih haju-haju kena haju-haju dayoi hei. Leh anak tengku lah kampung yang Sabah. Mana mesti tengku kampung Beladih pernah bagi anu pratik dia juga. Payah nak pucat lah. Macam balik. Asal kamu meninggal orang kampung tapi kamu kampung-kampung lain. Kampung lain nampak apa tu? Ada teman main-mainan. Tata? Oh,